muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang sampai saat ini masih menetapkan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, dan mudah-mudahan nikmat tersebut Allah tetapkan sampai roh dicabut dari badan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita selalu bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengikuti jejak langkahnya, mengikuti syariatnya secara menyeluruh, agar kita kelak diakui sebagai umatnya Rasulullah di yaumil akhirah. Dan tak lupa pula Al-Khatib khususnya dan untuk para jamaah umumnya untuk selalu meningkatkan kualitas takwanya, meningkatkan rasa takutnya, baik fisri wal alan, di tempat sepi ataupun ramai. Marilah kita selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat-saat ini Allah menguji kita, Allah mencoba kita berupa ujian, cobaan, wabah, musibah dan lain-lainnya yang Allah turunkan buat hamba-hambanya. Tetapi yang perlu dipahami, tidaklah Allah menurunkan suatu musibah, tidaklah Allah menetapkan suatu wabah kecuali ada tujuannya. Sebagaimana yang diterangkan dalam suatu maqal, al-ibtila laisa ikhtibarun li quwwatika dzatiyah, bal innahu ikhtibarun li quwwati isti'anatika billah. Al-ibtila laisa ikhtibaran li quwwatika dzatiyah, bal innahu ikhtibarun li quwwati isti'anatika billah. Cobaan, wabah, musibah, bencana bukan untuk menguji seberapa kuat dirimu, bukan untuk menguji daya tahan tubuhmu, bukan untuk menguji kekuatan dirimu, bal innahu ikhtibarun, akan tetapi yang namanya wabah, musibah murni sebagai ujian untuk apa? Liquwwati isti'anatika billah, untuk menguji seberapa kuat, seberapa besar dirimu meminta pertolongan kepada Allah. Jadi yang namanya musibah, wabah, itu bentuk yang Allah turunkan agar hambanya kembali pada Allah. Yang dulu jauh dari sholat agar dia ingat sholat, dia kerjakan sholat. Yang dulu jauh dari Al-Quran agar dia merapat dengan Al-Quran. Yang dulu dia suka menghina ulama, jauh dari majelis ta'lim, mulai saat ini mendekatlah pada ulama, mendekatlah pada majelis ta'lim, majelis zikir, majelis sholawat kepada orang-orang soleh, mendekat ke masjid, laksanakan sholat berjamaah. Insya Allah apa yang Allah turunkan, apa yang Allah tetapkan dari musibah, bencana, wabah tidak akan membuat berat pada dirinya, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah.
wa kullu syai'in maktub wa laisa minhul ma'ruf. Setiap sesuatu apapun bentuknya itu sudah ditulis oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Wa laisa minhul mahrum, tidak ada jalan untuk kabur darinya, tidak ada tempat. Kalau Allah sudah tetapkan jadi, maka jadilah. Jika Allah tetapkan tidak, maka tidaklah. Itu harus kita kuatkan. Jadi jangan memandang wabah musibah hanya sebatas suatu virus penyakit, tapi kita lupa siapa yang menghendaki itu. Tapi kita lupa siapa di balik yang menetapkan musibah tersebut. Dari manapun itu, baik itu musibah, bencana, wabah, baik dari tangan manusia atau dari makhluk lainnya, yang pasti hakikatnya itu semuanya atas kehendak Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fil ula wa azamatuh. Oleh karena itu harus kita yakini dalam diri kita, harus kita berpasrah diri ba'da ikhtiar. Kita berpasrah diri setelah kita ikhtiar. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh mengabaikan, tapi juga tidak boleh rasa takut mencekam, menakuti diri kita sehingga kita jauh dari Allah. Qul, sebagaimana Allah firmankan, qul la musibana, katakanlah tak akan ada apapun menimpa kita, kata Allah, illa, kecuali ma kataballahu lana, kecuali apa-apa yang telah Allah tuliskan untuknya. Huwa maulana, Allah yang mengurusi kita, Allah yang mengatur kita. Bukan makhluk yang mengatur kita, tapi Allah yang punya kehendak yang mengurus kita. Wa 'alallah, maka hendaklah dia kepada Allah. Falyatawakkalul mu'minun, orang beriman dia bertawakal, dia berpasrah kepada Allah ba'dal ikhtiyar. Oleh karena itu, mari perbanyak kita melakukan amal kebaikan. Tancapkan dalam diri kita kepada Allah, pasrahkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abdullah ibn Abbas. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Ibn Abbas, apa yang dia katakan? Ihfazillah. Allah berkata pada sahabat Ibn Abbas, jagalah Allah. Bagaimana cara menjaga Allah? Sebagian ulama menafsirkan bagaimana cara menjaga Allah. Jaga perintah-perintahnya. Apa jawabannya? Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Jika kita menjaga perintah Allah, kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Menjaga dari apa? Dari segala macam kesulitan, bencana, wabah dan lain-lainnya. Ihfazillah, diulang lagi oleh Rasul, jagalah Allah, tajidhu amamaka, niscaya kamu akan mendapatkan Allah, zat yang paling terdepan yang akan menolongmu. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu amamaka, ta'allam ila Allah birraha ya'rifka bisyiddah. Kenalilah dirimu kepada Allah ketika kamu sehat, ketika kamu lapang. Kenali dirimu ketika kamu sehat, jaga tubuhmu buat ibadah. Jangan ketika senang dia lupa ibadah, dia asik dengan dunianya. Jangan, karena kalau kita sakit Allah nggak akan kenal kita. Kata Nabi, ta'arraf ila Allah birraha, kenalilah dirimu ketika kamu dalam keadaan senang, dan tubuh ketika sehat gunakan buat ibadah. Rezeki ketika luas dan lapang gunakan buat membantu sesama. Ya'rifka bisyiddah, kata Nabi, Allah akan mengenal kamu ketika kamu kesulitan. Allah akan membantu kamu ketika kamu kesulitan. Inilah yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, bagaimana cara kita hidup di dunia ini agar selamat,
dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita khususnya dan umumnya ikhwan wal muslimin dimanapun berada, Allah jaga dari segala macam musibah, wabak, bencana yang sudah tertimpa. Allah cepat angkat musibahnya, Allah angkat daripada wabak, bencana dan lain-lainnya yang telah tiada. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal baiknya. Amin 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 ya rabbal alamin. Innal ahsanal kalami kalamullah al-malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.